Kemudian Allah mengatakan apa? Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad fadhan ghalidhal qalbi, keras, hatimu keras, perkataanmu keras, lam faddu min hawlik, maka para sahabat akan lari dari engkau. Ini siapa? Ini Muhammad dengan para sahabat. Nabi dengan para sahabat, yang sahabat hati mereka sangat lembut. Namun seandainya Rasulullah SAW bersikap kasar kepada para sahabat, maka mereka akan lari dari Rasulullah SAW. Bagaimana lagi dengan orang-orang masyarakat sekarang? Orang-orang seperti kita yang hatinya jauh dari hati para sahabat. Tentunya kita sangat butuh lagi lebih kelembutan dan lebih lagi lembut kepada orang masyarakat di sekitar kita agar bisa menerima dakwah kita. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW bersikap dengan orang yang berbuat kesalahan. Kita semua sudah tahu tentang hadis yang tentang sikap orang Arab Badui yang masuk dalam masjid. Dakhala Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang Arab Badui masuk di masjid, tahu-tahu ngompol, bukan ngompol apa? Tahu-tahu kencing, pipis di ujung masjid. Bayangkan kalau kita lagi bikin pengajian di Masjid Istiqlal misalnya, tahu-tahu ada orang yang kencing di samping syekh, kira-kira gimana? Orang-orang tentunya orang yang kencing tadi sudah berubah wajahnya, kena pukulan, sudah tidak dikenal lagi. Bayangkan di zaman Nabi SAW di masjid, bukan masjid sembarang, mungkin Masjid Nabawi, masjid yang mulia. Bukan Masjid Istiqlal, bukan Masjid Ampel, bukan Masjid Demak, enggak, Masjid Nabawi atau Masjid Haram, masjid yang mulia. Tahu-tahu ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun mau menahan Arab Badui tadi. Tapi Nabi SAW mengatakan, biarin dia kencing, selesaikan. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menyuruh mengambil seember air untuk ditumpahkan kepada kencing tadi. Lihat bagaimana pandangan jauh Nabi SAW. Ini orang Arab Badui. Bayangkan kalau lagi kencing kemudian dilarang, bisa jadi dia balik. Akhirnya kencingnya bisa terhambur di masjid, lebih parah lagi. Atau disuruh berhenti kamu, tiba-tiba berhenti gimana? Sakit nanti. Akhirnya dia pun dibiarkan oleh Nabi SAW untuk selesai kencingnya, kemudian baru disiram. Sikap yang sangat lemah lembut dari Nabi kepada Arab Badui ini. Inilah orang Arab Badui ini yang kecil di masjid ini yang kemudian berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Kata dia, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan, wahai Allah. Bayangkan saking cintanya kepada Nabi, karena akhlak Nabi yang sangat luar biasa, dia berkata, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad tok, yang lain jangan. Bayangkan bagaimana akhlak Nabi yang sangat luar biasa di hadapan orang Arab Badui ini. Demikian juga kisah sahabat yang lain, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tatkala dia berbicara sedang sholat. Dia sedang sholat bersama Nabi SAW dengan para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang sahabat yang bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah. Maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami tatkala mendengar ada orang mengatakan Alhamdulillah sedang sholat, dia mengatakan Yarhamukallah. Dia balas Yarhamukallah. Maka orang-orang pun melihat menatap dengan pandangan sinis kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Karena dia telah melakukan kemungkaran, berbicara dalam sholat. Dia mengatakan Yarhamukallah. Ya, maka dia pun berkata, Sukla ummiyah, kata dia, Masya'nukum tanzuruna ilayya. Ngapain lihat-lihat saya? Ngomong lagi dia. Tadi sudah bilang Yarhamukallah, tatkala dipelototin, dia bilang ngapain lihat-lihat? Memang ada apa? Gitu ya. Orang tambah emosi lagi, orang sahabat kemudian fayadribun nas aydiyahum al-afkhadhihim. Kemudian mereka pun memukul-mukul tangan mereka ke paha mereka untuk suruh diam. Akhirnya kata Muawiyah, saya pun paham mereka ingin saya diam. Saya pun diam setelah itu. Setelah selesai sholat, ini Rasulullah jadi imam. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW pun panggil Muawiyah. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami menyangka bakalan diomelin, bakalan dimarahin, ya bakalan diapain sama Nabi. Ternyata tidak. Nabi SAW Nabi SAW menasihati dengan lembut. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu qat. Saya tidak melihat ada seorang yang paling bagus ajarannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah. Tidak ada orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma qaharani, tidak marah kepada saya, wala darabani, apalagi mukul saya, wala syatamani, sama sekali tidak maki saya, tidak sama sekali merendahkan Muawiyah, sama sekali tidak. Namun dengan perkataan yang lembut, wahai Muawiyah, inna hadzal masjid la yasluh li syai'in min kalamin nas. Ini masjid tidak pantas untuk, ini salat, ini hadis salat, ini salat tidak pantas untuk perkataan manusia. Innama li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, wa qiraatil Quran, untuk baca Quran, tasbih wa takbir, untuk tasbih dan takbir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sebagian contoh yang menunjukkan bagaimana lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka fahishan wala mutafahishan. Beliau bukan orang yang mulutnya kotor dan juga bukan orang yang ceplas-ceplos ya mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang. Tidak, Rasulullah SAW tidak demikian. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis,
ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, wa ma yunzau an syai'in illa syanah. Tidaklah suatu kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Rasulullah SAW pernah berkata, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kullil amr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Tahukah Anda para pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi ini, Innallaha rafiq, mahlan, pelan-pelan kata Nabi. Sabar. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kullil amr. Sungguhnya Allah Maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Tahukah Anda ucapan ini Nabi ucapkan kepada siapa? Ternyata Nabi SAW ucapkan kepada As-Siddiqah binti Siddiq. As-Siddiqah binti Siddiq, yaitu wanita yang paling jujur dan anak orang yang paling jujur. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Aisyah istri beliau sendiri. Kenapa Rasulullah SAW menegur Aisyah mengatakan mahlan ya Aisyah? Pelan-pelan ya Aisyah. Inna Allah ar-rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah sungguhnya Maha lembut dan suka kelembutan dalam segala perkara. Kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Karena ada kasus memang. Tatkala ada rahtu minal yahud, ada beberapa orang dari Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk orang pertama kemudian berkata, "Assalamualaikum." Ya, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Huruf lamnya dihilangkan. Assalamualaikum dalam bahasa Arab artinya mampus kau wahai Muhammad. Semoga cepat mati kau Muhammad. Ini didengar oleh Rasulullah dan didengar oleh Aisyah. Kata Rasulullah, "Alaik, kau juga." Rupanya Aisyah dengar dan gregetan. Ini orang kurang ajar. Ketemu Nabi bilang, "Semoga kau mampus." Datang lagi orang Yahudi kedua. Sama. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Assalamualaikum. Semoga kau cepat mati wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Alaik, kau juga." Datang lagi orang ketiga, sudah gregetan Aisyah. Ini ternyata enggak berhenti. Datang lagi orang ketiga sama, doa yang sama. "Assalamualaikum. Semoga kau celaka, semoga kau mampus, semoga kau cepat mati wahai Muhammad." Kata Rasulullah SAW, "Wa alaik, kau juga." Ya. Akhirnya Aisyah dengan tidak sabar kemudian mengatakan, "Wa alaikumussalam." Kalian juga semoga cepat mampus. Aisyah nyeletuk ya. Ya, saking tidak sabar mendengar perkataan tiga orang Yahudi tadi, Aisyah radhiyallahu ta'ala pun nyeletuk, "Wa alaikumussalam." Semoga kalian celaka. "La'natullah alaikum wa ghadabullah." Allah melaknat kalian dan Allah murka kepada kalian. Ikhwatal qirati wal khanazir, wahai teman-temannya, saudara-saudaranya babi-babi dan monyet-monyet. Bayangkan. Aisyah dengan murkanya coba ditambah, bukan cuma celaka kau, tapi laknat juga bagi kalian wahai Yahudi, dan murka Allah bagi kalian, wahai kalian saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Sekarang saya tanya sama para pendengar sekalian, apakah perkataan Aisyah salah? Jawabannya tidak. Apa yang dikatakan Aisyah semuanya hak, semuanya benar. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, maghdhub alaihim, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat Bani Israel. Kemudian mereka benar adalah saudara-saudara keturunan nenek moyang mereka adalah babi-babi dan monyet-monyet. Allah telah merubah mereka, sebagian mereka menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Perkataan Aisyah semuanya benar. Akan tetapi Rasulullah SAW menilai itu keliru. Rasulullah mengatakan, "Mahlan ya Aisyah." Sebentar Aisyah, jangan. Apa kata Aisyah? "Ala tasma' madza yaqulun?" Ma qalu, apa kau tidak dengar wahai suamiku apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah, "Saya dengar. Saya dengar. Dan saya sudah jawab," kata Rasulullah. "Saya jawab alaik, kalian juga." Saya sudah jawab. Aisyah murka dan marah karena suaminya dan Rasulullah digitukan oleh orang-orang Yahudi. Namun Rasulullah kemudian menegur, kata Rasulullah, "Innallaha ar-rafiq." Sungguhnya Allah Maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan Allah senang dengan kelembutan dalam segala perkara. Oleh karena ikhwan, kita bersabar. Kalau orang Yahudi yang jelas-jelas kafir kemudian mengatakan kepada Rasul kita, "Assalamualaikum, celaka wahai Muhammad." Lantas Rasulullah menegur Aisyah untuk membantah dengan berlebih-lebihan. Bagaimana lagi kalau yang mencela kita adalah kaum muslimin, bukan seorang Yahudi. Kemudian apa yang dia ucapkan kepada kita tidak seburuk celaka kamu, tidak sampai pada tingkatan tadi. Paling mengatakan kamu sesat, kamu ngawur, tapi tidak sampai celaka kamu, mati kamu, enggak. Lantas kemudian kita murka dan menjawab dengan ribuan bantahan, dengan ribuan cacian kepada dia. Tentunya ini bukan sifat yang hikmah. Ya. Oleh karenanya ikhwan wa akhwat, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang syaitan datang kepada kita dan menggambarkan bahwasanya kamu bersikap keras, ayo tegas, bantah habisi
Sikat itu seakan-akan setan menggambarkan kepada kita itu suatu perbuatan yang benar. Kita dihasih oleh syaitan. Namun ingat, kita punya kaidah. Al-aslu fid da'wah al-lin. Asal dalam dakwah adalah lembut. Lemah lembut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW lemah lembut. Lemah lembut dalam sikap dan lemah lembut dalam perkataan. Percuma kalau kita tuh suara kita lemas, lemah lembut tapi isinya kasar. Oh ya, kamu memang goblok. Sama yang ngeri daripada lebih baik kamu nggak benar, itu lebih bagus. Tapi meskipun dengan suara yang lantang, kamu nggak benar, itu masih lebih baik daripada iya mas kamu goblok ya. Meskipun suara lembut tapi isinya sadis. Ini sama saja tidak lembut. Kita butuh lembut dalam sikap dan juga lemah lembut dalam perkataan. Maka Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Beliau bukanlah orang yang perkataannya kotor dan perkataannya kasar dan perkataan ceplas-ceplas. Demikian bukan sifat Nabi SAW. Oleh karenanya, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita terbenturkan dengan beberapa dalil atau beberapa asar dari para salafus saleh yang menunjukkan bahwasanya para salafus saleh sangat tegas kepada ahlul bidah. Bagaimana mereka memboikot ahlul bidah, ya. Mereka memboikot dan tidak memberi salam kepada orang-orang berbuat bid'ah, keras kepada mereka, tegas kepada mereka, bermuka masam di hadapan mereka. Lantas kenapa kita lemah lembut kepada mereka orang yang menyimpang kita? Maka saya masih ingat wasiat Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebelum wafat beliau mengatakan bahwasanya berlemah lembutlah kalian dan orang yang paling berhak untuk kita lembuti adalah orang yang paling menyelisih kita. Bukankah ikhwan, bukankah akhwat, kita ingin kenikmatan yang kita rasakan di atas dakwah Ahlus Sunnah kita ingin tularkan kepada masyarakat? Bukankah mereka juga kaum muslimin meskipun mereka terjerumus dalam bid'ah? Kita ini datang untuk menghabisi mereka atau mendakwahi mereka. Kalau kita ingin habisi mereka, sudah sikap keras kemudian habisi mereka. Tapi kalau kita ingin dakwah kita tertular kepada mereka, bukankah kita dahulu seperti mereka? Bukankah mereka dulu di atas kesesatan, di atas bid'ah, dan kita bisa rasakan bagaimana bedanya tatkala kita sudah mengenal sunnah. Nikmat yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Kita ingin tularkan rasa rahmat dan tenang tersebut, rasa ketenangan kita, sakinah yang kita rasakan kepada masyarakat. Lantas apakah dengan cara yang kasar? Oleh karenanya, tatkala kita mendapati asar-asar dari para salafus saleh yang tegas terhadap ahlul bid'ah, maka kita harus lihat taujih para ulama. Bagaimana pengarahan ulama, penjelasan ulama tentang asar-asar tersebut. Ya. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah panjang lebar dalam masalah ini. Beliau menjelaskan dalam Majmu' Fatawa jilid 28, beliau menjelaskan bahwasanya ya, sikap para salaf dahulu karena memang mereka ahlu sunnah tatkala itu adalah yang dominan. Sebagaimana perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah, humul ghalibun, ahlu sunnah tatkala itu mereka lah yang dominan. Sehingga tatkala mereka menghajar ahlul bid'ah yang sedikit, maka tujuan mereka tercapai. Bid'ah tersebut akan berhenti atau orang-orang tidak akan mengikuti ahlul bid'ah ini. Namun kondisi sekarang berbalik ya ikhwan wa akhwat, kebanyakan masyarakat menyelisih dakwah yang kita bawa. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya hajar mubtadi', memboikot mubtadi', memboikot orang yang melakukan bid'ah, itu bukan ibadah yang independen, ya, bukan ibadah yang mustaqillah yang tersendiri. Akan tapi dia merupakan ibadah jika mendatangkan kemaslahatan. Jika hajar tidak mendatangkan kemaslahatan, maka dia bukan ibadah. Ya. Hajar dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk bab al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Islam punya kaidah, nahi munkar, bernahi mungkar, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan, maka tidak disyariatkan nahi mungkar tersebut. Ya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala melewati tentara Tatar yang sedang mabuk, maka seorang muridnya menegur Ibnu Taimiyah, kenapa Anda tidak menegur orang-orang yang sedang Tatar yang sedang mabuk? Kata Ibnu Taimiyah, kalau mereka mabuk masih mending, tapi kalau mereka sadar mereka bunuh orang, perkosa wanita kaum muslimin, biarin aja mabuk. Ya. Oleh karenanya dalam kaidah nahi mungkar, kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak boleh bernahi mungkar. Ya. Demikian juga hajar. Hajar kalau tidak mendatangkan kemaslahatan maka tidak disyariatkan. Zaman dahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, ahlu sunnah mereka yang dominan. Tatkala ada seorang melakukan bid'ah dihajar, dia akan berhenti dan orang tidak akan ikut dia. Sekarang berbalik kondisinya. Kita sedikit, ya, kebanyakan orang menyelisih kita lebih banyak. Oleh karena Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan al-hajar la yahsun an yutabbaq fi hadzal asr, bahwasanya hajar mubtadi tidak cocok untuk dikerjakan, diterapkan di zaman sekarang ini. Karena kebanyakannya tidak bawa maslahat, ya. Kalau ada maslahatnya silakan.
Kalau kita di satu kompleks, kemudian kita yang berkuasa, ada maslahatnya silakan. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh dikerjakan karena hukumnya haram. Karena hukumnya haram, ya. Oleh karenanya kalau kita mau terapkan, coba bayangkan perkataan sebagian salaf. La an ujawira al-qiradata wal khanazir ahabu ilayya min mujawarati ahli bid'ah. Kama dia mengatakan, saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet lebih saya sukai daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Sekarang sebagian orang semangat untuk menerapkan perkataan salaf dalam masalah hajar. Kita katakan kepada dia, coba kamu terapkan perkataan salaf ini. Lebih baik saya bertetangga dengan babi-babi dan monyet-monyet daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Kamu mau tinggal di mana sekarang? Mau tinggal di mana? Mau ke pasar ketemu siapa? Apakah semua di pasar salafi semuanya? Mau tinggal di mana? Di kampungmu apa semua salafi satu kampung? Ya sudah, tinggal di Ragunan atau di Taman Safari. Tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian ada satu poin yang sangat penting yang saya sampaikan, bahwasanya sebagaimana hajar kepada ahlul bid'ah itu disyariatkan, demikian juga hajar kepada pelaku maksiat juga disyariatkan. Bahkan hajar terhadap ahlul bid'ah itu merupakan cabang, saya ulangi, bahkan hajar kepada ahlul bid'ah merupakan cabang dari hajar pelaku maksiat. Bukankah semua ulama yang menyebutkan tentang disyariatkannya menghajar mubtadi', mereka berdalil dengan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari karena ketinggalan atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Kita tahu bahwasanya bagaimana kisahnya sangat panjang dan sangat membawa banyak faedah, namun bukan kesempatan saat ini kita jelaskan kisah tersebut. Intinya, Ka'ab bin Malik dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari, bahkan istrinya disuruh ditinggalkan, bukan disuruh tapi disuruh menjauhi Ka'ab bin Malik. Bersama dua sahabat yang lain, wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba Allahu 'alaihim liyatubu, ya. Dan tentang tiga orang yang ditunda taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka merasa dunia ini sempit, padahal dunia ini luas. Namun karena dihajar oleh Nabi mereka merasa dunia ini sempit, ya. Apalagi Ka'ab bin Malik selama dihajar oleh Nabi, dia tetap sholat di masjid bersama Nabi. Dua orang temannya tidak mampu, tidak sanggup untuk sholat bersama Nabi dan kaum muslim karena diboikot, dihajar. Tidak ada yang bicara sama mereka, tidak ada yang salami mereka. Ka'ab bin Malik dengan berani dan dengan tegar tetap sholat di masjid meskipun dicuekin oleh seluruh kaum muslim tatkala itu. Sampai pada hari ke-40 sudah tidak kuat lagi dia. Akhirnya sholat di rumah karena sudah saking sedihnya kesedihan yang dia rasakan. Sampai Allah menggambarkan bagaimana mereka merasakan bumi ini seakan-akan sempit, padahal bumi sangat luas. Dan hati mereka sangat sempit. Tatkala itu baru Allah kemudian menerima taubat mereka. Sekarang saya tanya kepada para pemirsa sekalian, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dihajar, diboikot oleh Nabi dan para sahabatnya. Apakah karena melakukan bid'ah atau melakukan maksiat? Melakukan maksiat. Mereka tidak ikut perang. Dihajar oleh Nabi SAW. Kisah hajarnya Nabi terhadap Ka'ab dan dua sahabatnya ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang memboikot ahlul bid'ah. Oleh karena saya katakan bahwasanya memboikot ahlul bid'ah disyariatkan sebagaimana memboikot pelaku maksiat disyariatkan. Sekarang kenapa kita tidak memboikot pelaku maksiat? Saya tanya kepada orang-orang yang suka menghajar, suka mentabdi', kenapa Anda tidak memboikot pelaku maksiat? Ataukah malah bersenyum-senyum kepada pelaku maksiat? Tatkala pergi ke pasar yang jualan kue cewek, malah nawar-nawar, Mbak, murahin dong Mbak. Atau beli pulsa, malah nawar-nawar senyum-senyum kepada pelaku maksiat tidak pakai jilbab. Atau naik pesawat, mau pergi ikut pengajian naik pesawat, ketemu pramugari, malah senyum-senyum sama pramugari. Kenapa tidak diboikot pramugarinya? Jangan naik pesawat. Kenapa tidak diboikot pelaku maksiat tersebut? Ya. Mau pengajian saja kita naik bis, ketemu orang tidak pakai buka aurat, banyak yang buka aurat. Mau pergi ke pasar naik motor, di depan kita wanita buka aurat. Terus gimana? Apa dihajar? Kalau dihajar mau hidup di mana? Oleh karenanya kita tidak, jawabannya gampang, kita tidak menghajar pelaku maksiat, tidak ada manfaatnya, tidak ada kemaslahatannya. Oleh karenanya demikian pula dengan ahlul bidah. Kalau tidak ada maslahatnya maka jangan dipaksa untuk dihajar. Kalau ada maslahatnya silakan, tafadhol kalau memang ada maslahatnya. Kemudian pertanyaan terakhir yang disampaikan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin salah praktek dalam masalah hajar. Saya tanya sama antum. Antum itu dapat hidayah, kenal dengan manhaj salaf, kenal dengan dakwah sunnah, apakah gara-gara dihajar? Ada orang boikot antum salam tidak dijawab, kemudian antum dapat hidayah. Ataukah antum dapat hidayah gara-gara ada seorang salafi, seorang ahlu sunnah yang ngajak makan bareng, ngajak ngobrol, kirim email, lemah lembut,
Saya rasa jawabannya yang kedua. Kebanyakan kita dapat hidayah gara-gara ada seorang ahlu sunnah yang lemah lembut kepada kita, kemudian ngajak ngobrol, bertukar pikiran, baru kemudian kita pun sadar. Oleh karenanya, ikhwani fil akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, asalnya dai yang hikmah, berdakwah dengan cara yang hikmah adalah dai yang berdakwah dengan penuh kelembutan, dan dia tidak keluar dari asal kelembutan tersebut kecuali memang ada kemaslahatan yang jelas untuk bersikap tegas atau bersikap kasar. Namun asalnya dakwah itu harus lembut. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara sifat dai yang hikmah yaitu hendaknya dia mempertimbangkan, mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang penting. Jadi al-bada'a atau al-bada' bil aham tsummal muhim. Yang terpenting dahulu, baru kemudian yang penting. Jadi harus ada standar dalam menyampaikan agama ini, ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah alhamdulillah dikenal dengan dakwah tauhid. Ya, dan itu yang sangat benar. Al-tauhid awalan, kata Syekh Albani, tauhid yang pertama, ya. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan akan hal itu. Rasulullah tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal kepada orang-orang di Yaman, kata Rasulullah, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Jadikan dakwah pertama kali engkau adalah dakwah tauhid. Kita sungguh sedih tatkala melihat sebagian kaum muslimin semangat dalam berdakwah, namun mereka sama sekali tidak peduli dengan tauhid. Kalau ada kemungkaran mereka ingkari, namun tatkala berbicara tentang kesyirikan mereka diam. Tidak mau bicara tentang kesyirikan, tidak mau menegur orang-orang terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menolong mereka sedangkan mereka melalaikan hak Allah yang paling tinggi, hak tauhid. Bagaimana mereka mau menegakkan keadilan sementara kezaliman yang paling besar kesyirikan mereka biarkan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menyeru kepada tauhid, dan tauhid yang pertama. Oleh karenanya ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ditanya tentang mushaf, kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya awal syai'in mimma nazal, yang pertama kali turun dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah zikrul jannah wan nar, tentang neraka dan surga. Tentang surga dan neraka itu ayat-ayat pertama kali tentang dari surat-surat pendek yang berbicara tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, kata Aisyah, sampai tatkala manusia sudah kokoh Islamnya di atas akidah yang benar, keyakinan tentang adanya hari akhirat, tentang jannah wan nar, akidah yang benar, maka nazalal halal wal haram, maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Baru masalah hukum. Kata Aisyah, kalau pertama kali yang turun adalah masalah khamr, la tashrabul khamr. Kalau seandainya ayat pertama kali turun, jangan kalian minum khamr wahai orang musyrikin Arab, laqalu la nada'ul khamr. Maka orang-orang musyrikin Arab akan berkata, kami tidak akan meninggalkan bir abadan selama-lamanya. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah la taznu, jangan kalian berzina, maka orang-orang Arab tatkala itu mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Akan tetapi ayat yang pertama kali turun adalah tentang masalah tauhid, sehingga mengkokohkan tauhid dalam hati masyarakat, kemudian mereka pun mudah untuk menerima syariat Islam yang selanjutnya. Oleh karenanya, dai yang hikmah dia harus mengerti akan hal ini. Dan terkadang dia harus bersikap mudahana. Mudahana itu menunda penjelasan. Ada kemungkaran di hadapan kita namun kita tunda, tidak langsung kita bahas. Contohnya gimana? Ada orang datang kepada kita bertanya tentang agama. Dia sedang merokok di hadapan kita dan kita terbatu-batu gara-gara hisap asap rokoknya yang dia keluarkan dari mulutnya, ya. Namun orang ini pakai jimat. Orang ini melakukan kesyirikan, pergi ke dukun. Maka jangan langsung kita bahas masalah rokok. Nanti sabar. Kita bahas dulu masalah syirik. Yang penting selamatkan dulu dia daripada kesyirikan. Kenalkan tauhid kepada dirinya. Meskipun rokok itu kita bahas mungkin bulan depan, tidak jadi masalah, kita tunda. Kita tidak mudahana. Mudahana itu kalau kita katakan, oh rokok itu halal, rokok itu kesehatan. Apalagi sekarang Anda baru dengar, tadi Anda lewat di Bekasi ada tulisan rokok herbal. Wallahu alam itu dari mana itu? Rokok herbal itu. Maksudnya apa? Wallahu alam. Kita tidak boleh mudahana mengatakan bahwasanya rokok itu halal, enggak. Tapi kita tunda penjelasannya. Kenapa? Karena orang ini masih terjun dalam kesyirikan. Kita dahulukan yang paling utama. Karena disebutkan ada seorang kisah seorang ustadz yang dia berdakwah, ngisi pengajian yang hadir banyak orang awam. Dan di antara yang hadir ada seorang wanita tidak pakai jilbab. Maka namanya orang biasanya begitu, hatinya gelisah tatkala dengar pengajian. Maka dia pun tanya kepada ustadz ini. Wanita tadi yang tidak pakai jilbab, dia tanya kepada ustadznya, "Ustadz, apa hukum jilbab?"
Ini baru ikut pengajian pertama kali, tidak pakai jilbab, sudah tanya hukum jilbab. Ustadznya ini cerdas. Kalau dia jawab bahwasanya jilbab itu wajib, mungkin tidak lagi ikut pengajian perempuan ini. Tapi ustadznya mengatakan, wahai mbak, jilbab itu bab yang sekian, nanti sabar ya, ikut. Jadi masih bab pertama, mungkin entah bab ke-20, bab keberapa, nanti baru hadir. Akhirnya wanita itu hadir terus, tatkala sebelum sudah masuk bab tentang jilbab, dia sudah pakai jilbab. Ya. Kenapa? Karena dia ikut terus pengajian tentang tauhid, tentang akhlak, sehingga tertanam iman dalam dirinya. Oleh karenanya kita harus, terkadang harus ada mudarat, ya, tidak boleh bermudahanah, tapi kita harus bermudarat. Anak afwannya tidak boleh bermudahanah dengan mengatakan itu halal, tapi kita melakukan mudarat. Mudarat tadi yang saya katakan, menunda pengingkaran karena ada maslahat yang lebih besar. Kemudian di antara sifat seorang dai yang hikmah, yaitu dia harus memperhatikan masalah khilafiyah. Ya. Jangan dia kemudian sibuk dengan masalah khilafiyah yang ternyata itu bukan masalah yang diijma oleh para ulama. Ya. Pertama kali dakwah kemudian sudah bicara tentang masalah khilafiyah. Masalah kunut subuh dibahas. Masalah tarawih 11 rakaat, 20 rakaat bid'ah dibahas. Ya, masalah gerak-gerak jari dibahas. Ya, subhanallah, dakwah salafi tidak dikenal dengan dakwah gerak-gerak jari. Dakwah salafi tidak dikenal dengan kunut subuh bid'ah. Bukan itu. Dakwah salafi, dakwah dikenal dengan dakwah tauhid dan dakwah akhlak. Masalah itu akan dibahas, tapi nanti pada poinnya, pada waktunya. Dan itu masalah khilafiyah. Tidak boleh kita kemudian pasang kuda-kuda untuk menyerang orang yang menyelisihi kita. Ya. Karena ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj dalam berakidah, dan ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj dalam beribadah kepada Allah. Ahlu sunnah wal jamaah juga punya manhaj dalam menghadapi masalah khilafiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah yang khilafnya kuat, maka tidak boleh mengingkari sampai pada tingkatan menyesat-nyesatkan, membodoh-bodohkan, membid'ah-bid'ahkan.